Dahulu kala, ada seorang pria yang mencari seorang biksu Buddha dan mempercayakan dirinya kepada Sang Tuhanku, tolong bantu aku sangat tidak bahagia dalam hidupku dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Saat ia berbicara, pria itu mulai menangis. Biksu itu menghiburnya dan berkata, "Saudara, jelaskan dengan detail apa masalahmu." Pria itu mulai menceritakan kisahnya. "Tuhan Yesus, aku tinggal di desa tetangga. Beberapa waktu yang lalu, aku adalah orang yang paling makmur di komunitas ini dan biasanya meminjamkan uang kepada mereka yang membutuhkannya. Tapi ketika saatnya tiba untuk mengembalikannya, orang-orang mulai membuat alasan dan tidak membayar hutang mereka. Beberapa waktu yang lalu, aku menikah dan aku tidak menyembunyikan masa laluku dari istriku. Aku mengungkapkan segalanya tentang kisahku dan situasi saat ini, tetapi meskipun begitu, dia tidak menghormatiku. Saat ada pertengkaran, aku meminta bantuan tetangga untuk mediasi, tetapi itu hanya membuatku semakin marah dan akhirnya dia meninggalkan rumah. Seringkali, aku merasa orang-orang berpura-pura menghormatiku ketika aku ada di dekat mereka, tetapi sebenarnya mereka mencemoohku di belakang layar. Aku menjadi sasaran olok-olok di desa, dan banyak orang memanfaatkan kelemahanku. Sekarang bisnisku sedang menurun, dan istriku meninggalkanku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kesedihan dan perasaan tak berdaya sangat menyiksa." Setelah mendengarkan pria tersebut, biksu tersebut berpikir sejenak dan berkata, "Saudaraku, alasan dari penderitaanmu adalah karena kamu terlalu naif dan membagikan hal-hal yang seharusnya tidak pernah kamu ungkapkan kepada orang lain. Hari ini, aku akan mengajarkanmu 5 hal yang sebaiknya tidak pernah kamu katakan kepada siapapun." Pria itu sangat memperhatikan biksu Buddha yang mulai menjelaskan. "Yang pertama, kamu tidak boleh pernah berbicara tentang pendapatan dan tabunganmu kepada siapapun. Ada 2 alasan utama mengapa kamu harus menjaga pendapatanmu tetap rahasia. Pertama, jika orang tahu bahwa kamu memiliki pendapatan bulanan yang baik, mereka mungkin merasa cemburu dan mulai meminta pinjaman darimu secara terus-menerus. Mereka mungkin juga lambat dalam mengembalikan uang, mengira kamu sudah punya cukup sumber daya dan tidak membutuhkan uang tersebut. Hal ini akan merusak hubunganmu. Di sisi lain, jika pendapatanmu terbatas dan orang mengetahuinya, mereka mungkin tidak akan menghormatimu dengan benar dan mungkin membuat komentar yang merendahkan tentang keuanganmu, yang juga akan memengaruhi citramu di masyarakat dan merusak hubunganmu. Yang kedua, jangan pernah membagikan urusan keluargamu kepada orang lain. Jangan ceritakan kepada siapapun masalah-masalah yang terjadi di rumahmu atau apa yang terjadi antara kamu dan pasanganmu. Seringkali, setelah pertengkaran kecil di rumah, kita merasa perlu berbicara tentang masalah keluarga kepada orang lain dan mengkritik anggota keluarga kita. Namun, kita lupa bahwa orang yang mendengarkan kita bisa saja merendahkan kita di masa depan. Saat kita membuka urusan keluarga kita kepada orang lain, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut campur dalam masalah keluarga kita dan memanfaatkan situasi kita jika perlu. Selain itu, jika anggota keluarga kita mengetahui bahwa kita berbicara tentang masalah keluarga kepada orang lain dan mengkritik mereka, mereka akan merasa terluka dan hubungan kita akan semakin rusak. Oleh karena itu, jangan pernah berbicara tentang urusan keluarga dengan orang lain. Selanjutnya, ketiga, jangan pernah berbicara tentang perasaan kesedihan dan ketidakberdayaanmu kepada orang lain. Saat kita sedih, kita sering ingin berbicara kepada orang lain, berpikir bahwa dengan berbagi kesedihan kita akan merasa lebih baik, namun, dengan melakukannya, kita akan terlihat lemah dan rentan di mata orang lain. Kebanyakan orang tidak akan membantu kita, tetapi justru akan mencemooh kita di belakang kita. Jika seseorang membantu kita, ia mungkin akan mengharapkan layanan yang lebih besar sebagai balasan. Jika kita tidak dapat membalas bantuan tersebut, orang tersebut bisa merasa kesal pada kita. Lebih buruk lagi, jika kita ceroboh dan membagikan masalah kita kepada musuh kita, mereka dapat memanfaatkan kelemahan kita karena mereka tahu kita rentan pada saat yang tepat untuk membalas dendam.
Oleh karena itu, jangan pernah membagikan kesedihan dan ketidakberdayaan kepada orang lain. Keempat, jangan pernah berbicara tentang rencana masa depanmu kepada orang lain. Ada dua kerugian besar dalam hal ini. Pertama, dengan menceritakan tujuan masa depanmu kepada orang lain, mereka mungkin akan memberimu pujian, tetapi sebenarnya akan merasa cemburu. Mendengar pujian seperti itu, kamu mungkin merasa puas dan kehilangan semangat untuk mencapai tujuanmu. Selain itu, dengan membagikan rencana masa depan, orang lain mungkin akan menginginkan kegagalanmu secara diam-diam. Mereka mungkin akan mencoba untuk merusak rencana-rencanamu jika ada kesempatan. Oleh karena itu, simpan rencanamu sebagai rahasia dan ungkapkan hanya setelah kamu mencapainya. Yang kelima, dan yang terakhir, jangan pernah berbicara tentang penghinaan masa lalu. Jika kamu pernah mengalami pengalaman yang memalukan, jangan pernah membicarakannya kepada siapapun, bahkan kepada pasanganmu. Meskipun awalnya pasanganmu mungkin membela kamu, kemungkinan besar dia akan menggunakan informasi ini sebagai senjata melawanmu di masa depan. Jika orang lain mengetahui tentang penghinaan masa lalu, mereka dapat menggunakannya untuk mempermalukanmu di depan umum kapan saja. Oleh karena itu, simpan pengalaman tersebut untuk dirimu sendiri. Biksu tersebut kemudian diam sejenak dan menyimpulkan, "Saudaraku, dengan menjaga 5 hal ini dan tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun, kamu pasti dapat menjalani hidup yang bahagia dan dihormati dalam masyarakat." Pria itu tersentuh dengan air mata di matanya. Akhirnya, ia menyadari kesalahan besar yang telah dia lakukan dengan membagikan semua rahasianya. Ia telah menderita banyak akibatnya dan semua orang menganggapnya sebagai orang yang ceroboh. Di depan biksu Buddha, pria itu memutuskan untuk tidak pernah mengulangi kesalahan ini dan tidak pernah berbicara kepada siapapun tentang 5 hal ini. Ia membungkuk hormat kepada biksu dan pergi. Jadi, teman-teman, inilah 5 informasi sensitif yang sebaiknya tidak pernah dibagikan kepada orang lain. Jika kita semua berhenti mengungkapkannya, kita dapat menjalani hidup yang aman, bahagia, dan dihormati di masyarakat. Terima kasih atas pendengaranmu, dan jangan lupa berlangganan dan mengaktifkan pemberitahuan. Selamat hari yang diberkati dan sampai jumpa.